Assalamualaikum semua, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian internal dan pelopor keuangan. Yang terhormat kepada dosen pengampu Rona Tumiar Mauli Cisimorongkir, SEMM. Dan di sini ada anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Dino Arkusuma, Alina Zara, Aulia Juntamarina, Natasha Dia Ayu, Anggi Ananda Maulidia, Nurmansyah Farigi, dan Rizik Mulyani. Di sini ada daftar isi presentasi. Ada latar belakang, pengertian dan fungsi laporan keuangan, pengendalian internal dalam akuntansi, pengelolaan penerimaan kas dalam akuntansi, pengelolaan pengeluaran kas dalam akuntansi, tantangan dalam pengelolaan kas dan solusinya, dan studi kasus secara oleh studi kasus metode penelitian persediaan, dan kesimpulan. Di sini ada latar belakang. Pelaporan keuangan merupakan elemen kunci dalam aktivitas bisnis yang berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengelompokkan, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis. Melalui pelaporan keuangan, sebuah entitas dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangannya, termasuk posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas selama periode tertentu. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, dan regulator untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta mengambil keputusan strategis. Keakuratan dan transparansi dalam pelaporan keuangan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perusahaan tetapi juga meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini juga ada pengertian dan fungsi laporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah proses penyusunan laporan yang mencakup informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan kondisi keuangan suatu entitas untuk periode tertentu. Dalam akuntansi, laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak. Informasi tersebut mencakup data kuantitatif yang diolah dan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Pelaporan keuangan adalah bagian penting dari manajemen perusahaan dagang karena memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan kinerja bisnis selama periode tertentu. Informasi ini tidak hanya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi dasar untuk penilaian oleh pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan utama yang disusun oleh perusahaan dagang meliputi 1. Laporan laba rugi, 2. Neraca, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada pengendalian internal dalam akuntansi, yaitu pengendalian internal pada perusahaan dagang memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi terkait pembelian, penjualan, dan pengelolaan persediaan dicatat dengan benar, aset perusahaan dilindungi, dan kebijakan perusahaan diikuti dengan baik. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu perusahaan dagang mengurangi risiko kecurangan, kesalahan dalam pencatatan, dan kehilangan aset yang tidak terdeteksi. Berikut beberapa elemen utama pengendalian internal dalam perusahaan dagang, yaitu pemisahan tugas, otoritas transaksi, sistem investasi yang akurat, pemeriksaan fiksi persediaan, dan dokumentasi yang memadai. Selanjutnya ada pengelolaan penerimaan kas dalam akuntansi. Penerimaan kas adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan dagang karena kas merupakan aset yang sangat likuid dan rentan terhadap penyalahgunaan. Pengelolaan penerimaan kas yang baik diperlukan untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga, mendukung operasi bisnis, dan mencegah terjadi penyelewengan. Dan sumber penerimaan kas pada perusahaan dagang yaitu 1. Penjualan barang dagang, yaitu ada penjualan tunai dan penjualan kredit. 2. Selain penjualan barang perdagangan, penerimaan kas dapat berasal dari investasi pemilik, pinjaman bank, atau penjualan aset. Di sini selanjutnya ada pengelolaan penerimaan kas dalam akuntansi, yaitu langkah-langkah pengelolaan penerimaan kas meliputi 1. Pencatatan transaksi secara sistematis, 2. Penggunaan bukti transaksi resmi, 3. Penyautoran kas secara berkala, 4. Rekonsiliasi kas dan bank, 5. Pengawasan dan audit internal. Dan ada manfaat juga pengelolaan penerimaan kas yang baik, yaitu apa? 1. Menjamin kelancaran operasional, 2. Meningkatkan transparansi, 3. Meningkatkan reputasi bisnis. Next, pengeluaran pengeluaran kas dalam akuntansi. Pengeluaran kas
pada perusahaan dagang mencakup berbagai transaksi seperti pembayaran kepada pemasok untuk pembelian barang dagangan, biaya pengangkutan, pembayaran gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Pengelolaan kas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara efisien dan sesuai dengan anggaran perusahaan. Beberapa prinsip penting dalam pengelolaan kas adalah yaitu ada sistem otorisasi pengeluaran, dokumentasi pendukung, pengendalian anggaran, dan terakhir ada pencatatan pengeluaran yang rinci. Dan apa saja sih tantangan dalam pengelolaan kas dan solusinya apa? Yaitu ada dalam perusahaan dagang beberapa tantangan yang sering dihadapi terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengelolaan kas. Antara lain risiko kecurangan, kesalahan pencatatan, dan pemborosan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat menerapkan solusi berikut. Yaitu apa? 1. Penggunaan teknologi akuntansi. Menggunakan perangkat lunak akuntansi yang dapat mencatat dan mengelola transaksi secara otomatis untuk mengurangi kesalahan manual. Yang kedua, audit internal secara berkala. Melakukan audit internal untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam sistem pengendalian dan perbaikinya. 3. Pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan tentang prosedur pengelolaan kas dan pentingnya akuntabilitas kepada staf terkait. Di sini ada studi kasus Sarbanes Olley. A. Latar belakang. Apa sih latar belakang studi kasusnya? Yaitu skandal keuangan Enron pada tahun 2001 merupakan titik balik dalam sejarah akuntansi global. Perusahaan energi terkemuka ini melakukan manipulasi atau pengelaksanaan laporan keuangan yang mengakibatkan kerugian investor sebesar miliaran dolar. Direktur keuangan Enron, Andrew Fastow, menciptakan satuan khusus untuk menyembunyikan utang perusahaan dari laporan keuangan, membuat perusahaan tampak lebih sehat secara finansial. Yang B. Lahirnya Undang-Undang Sarbanes Olley. Sebagai respon terhadap skandal tersebut, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Sarbanes-Olley Act (SOX) pada tahun 2002. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi investor melalui peningkatan akurasi dan kendala laporan keuangan perusahaan publik. Dampak implementasi XOX yaitu perusahaan PT Global Techindo, sebuah perusahaan teknologi informasi Indonesia, mengalami transformasi signifikan dalam praktik pelaporan keuangannya setelah pengaruh prinsip XOX adalah yaitu 1. Perubahan struktur tata kelola, 2. Sertifikasi laporan keuangan, 3. Meningkatkan sistem pengendalian internal. Dan selanjutnya di sini ada studi kasus metode penelitian persediaan, yaitu ada Vivo, studi kasus PT Sumber Elektrika. Terus juga ada skenario pembelian dan penjualan. Kalian bisa membaca dari Januari sampai Maret. Itu ada perhitungan, ada keuntungan metode Vivo-nya. Terus juga ada metode Vivo bukan perusahaan mencatat persediaan sesuai aliran barang aktual, memberikan gambaran yang lebih tentang biaya historia. Yang kedua ada LIFO, Last In First Out. 1. Studi kasus di PT Otomotif. Nah, PT Maju Otomotif perusahaan cukup cadang dengan kondisi pasar yang mengalami inflasi berkelanjutan. Nah, di sini juga ada skenario pembelian dan penjualan dari Januari, Februari, Maret. Kalian bisa membaca sendiri. Yang kedua, perhitungan menggunakan model LIFO HPP menggunakan harga penjualan terakhir 150 unit dihitung dengan harga 600.000. Total HPP 150 kali 600.000 sama dengan 90 juta. Oke. 3. Konsekuensinya, meski menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode inflasi, metode LIFO tidak diizinkan dalam standar pelaporan internasional IFRS. Dan yang terakhir ada metode average. Ya, average itu rata-rata. Studi kasus di PT Sejahtera Farmasi. PT Sejahtera Farmasi mengenakan fluktuasi harga bahan baku impor yang kompleks. Di sini ada skenario yaitu dari Januari, Februari, Maret. Ia membeli 100 unit obat, 250 per unit, membeli bla bla bla. Nah, yang kedua ini ada perhitungan menggunakan metode average, yaitu menghitung rata-rata ketimbang rata-rata harga. Nah, total HPP itu 150 dikali 275, hasilnya 41.250.000. Dan ya, sesi terakhir ini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuntungan yang efektif adalah kunci utama dalam mendukung keberhasilan perusahaan dagang. Laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen utama: laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan hasil laporan keuangan, memberikan informasi yang penting bagi perusahaan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas yang terjadi. Dalam konteks perusahaan dagang, elemen khusus seperti pesanan barang, dagangan, dan harga pokok penjualan menjadi komponen krusial yang mempengaruhi profilitas perusahaan. Sekian itu aja. Terima kasih.